saudara kita di mana saja berada, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, jadi hari ini saya akan memperlihatkan satu buah mandau kemau mini, ukuran bilas sekitar 35 cm, dan itu pesanan ini rencananya akan diambil ke rumah langsung gitu, Kalimantan Timur. Nah, kebetulan juga ada kunjungan ke Kutai Kertanegara, ke daerah Tenggarong. Jadi sekalian kunjungan tersebut beliau singgah ke tempat empu silaturahmi. Itu rencananya pada hari ini. Tetapi cuaca hujan mungkin saja beliau belum bisa ke rumahnya empu, seperti itu. Kita akan melihat mandaunya seperti apa. Nah, ini mandaunya bila 35 cm, mandau kemau mini tuh. Kemaunya kecil tetapi kelas sultan. Nah, ini mandaunya kecil tapi kelas sultan dan luar biasa, elegan, mudah dibawa kemanapun, kecil tapi luar biasa tuh. Nah, bisa dilihat. Nah, jadi seperti video-video saya sebelumnya, saya pernah mengatakan bahwa pemaharan mandau itu bukan dilihat dari besar kecilnya mandau. Mandau besar kadang lebih murah dari yang kecil. Yang kecil kadang bisa lebih mahal daripada yang besar. Nah, itu mandau di tempatnya empu. Mungkin saja di tempat lain, tempat saudaraku yang lain, nilai pemaharan mandau itu dilihat dari besar dan panjangnya mandau. Mungkin saja seperti itu. Kalau kecil harganya kecil juga. Tetapi untuk di tempat empu hal seperti itu tidak berlaku. Karena tingkat kesulitan, tingkat estetika, elegannya segala macam itu menjadi nilai di dalam pembuatan mandau di tempat empu. Jadi pemaharannya bermacam-macam. Ada juga yang kecil memang murah, dan ada juga yang besar memang mahal dari yang kecil, seperti itu. Ada juga yang gagang tanduk lebih murah daripada yang gagang kayu. Gagang kayu bisa lebih mahal maharnya daripada yang gagang tanduk. Nah, itulah di tempatnya empu. Kenapa empu tanduk kadang lebih murah, di tempat empu kayu lebih mahal? Ini sudah empu jelaskan di konten-konten sebelumnya. Silahkan scroll cari, di sana ada empu membuat sebuah jawaban yang bisa dilihat, yang bisa dipahami oleh saudara kita semua. Apa sebabnya gagang kayu bisa mahal daripada gagang tanduk, tapi empu tanduk mahal? Nah, ya kan, pernah saudara kita bertanya seperti itu. Benar, kalau kita bicara mentahannya, tanduk itu lebih mahal daripada kayu, cabang kayu. Karena cabang kayu dikasih sama orang aja belum tentu orang mau. Tetapi kalau yang namanya tanduk itu pasti berharga. Itu mentahan. Kita tidak bicara mentahan, kita bicara seninya. Barang yang sudah digores dengan nilai seni. Disitulah yang menjadi ketentuan pemaharan daripada mandau atau gagang mandau tersebut, seperti itu. Oke, kita lanjut ke mandau ini. Kita melihat bilahnya. Bilahnya ini sudah diasah tajam, dan sekalian setelah ini kita akan uji langsung kekuatan bilah mandau mini ini biar dilihat oleh saudara kita. Nah, ini tuh mandaunya kecil. Nah, tuh. Ini tajam, sudah puasa. Kemudian kita melihat anak pisaunya seperti apa. Nah, ini. Tapi sebelum kita menguji
bilah mandaunya kita menguji ke anak pisaunya dulu sambil merokok empu. Kita melihat apakah pisaunya ini mampu terhadap tulang tanduk. Kita mengujinya ke tanduk, cari potongan tanduk dulu sebentar. Kita akan mencari potongan tanduk yang ada di sini nih. Nah, ini potongan tanduk. Nah, ini potongan tanduk tua. Nah, ini ulin, kayu ulin. Ini tanduk, bisa dilihat. Jadi kita menguji di tanduk dulu, jangan diulin dulu. Kalau diulin dulu dia kan pasti tajam. Itu. Kita ditanduk dulu, baru kita diulin dulu. Nah, ini pisaunya bisa dilihat teman-teman. Kita tundukkan sedikit. Nah, ini mampukah dia makan tanduk? Tuh. Tuh, jadi tanduk. Nah, tuh. Nah, ini bekas irisannya sudah ditanduk, kemudian kita di kayu. Nah, kita kan ngirisnya tadi. Nah, kita tes lagi di kayu apakah masih tajam. Nah, masih tajam. Tuh. Tuh. Jadi matanya nggak ada rusak tuh. Jadi kita sudah menguji pisaunya. Kemudian kita akan menguji bilahnya lagi. Bilahnya kita uji, lihat kemampuannya, apakah mampu, apakah enggak. Kalau seumpamanya nggak mampu, berarti bilah mandaunya kita buat ulang. Nah, ini prinsip daripada saya Empu Glol berapa kali untuk membuat mandau. Sebelum itu dilepas ke saudara kita, sebelum dikirim, harus Empu uji dulu. Kenapa? Karena untuk mencegah ada komplain yang mengatakan bilah buatan Empu tidak mampu. Tetapi ketika diuji sudah mampu, ada komplain Empu tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena Empu sudah mengujinya. Itu. Empu tidak akan bertanggung jawab karena Empu sudah mengujinya dan dilihat di video langsung real kekuatannya. Kenapa Empu tidak bertanggung jawab? Karena kemungkinan saudaraku salah dalam menggunakan mandau. Menggunakan mandau bisa salah juga. Ada teknik, ada caranya. Makanya itu Empu suruh nonton video Empu yang ada ulasan mengenai mandau. Bagi yang berminat, kepingin mandau, jangan dulu beli, jangan dulu memaharkan mandau kepada saya Empu Glol. Tonton dulu video saya yang lainnya yang ada untuk sekolah itu sampai paham benar gitu. Jadi baru memaharkan mandau. Kenapa mandau mahal? Tapi kenapa ada yang mandau harga 150.000 Empu, 250.000? Saya nggak mau beli punya Empu, saya kepingin 250.000. Silakan, itu juga ada di video Empu dan sudah Empu jawab semua. Itu kalau mandau dari Empu harga jutaan semua. Itu 2-3 juta, 4-5 juta, 7-8 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, bahkan 25 juta juga ada. Bermacam-macam. Ketika saudaraku menanyakan mandau yang maharnya 25 juta, wow, mahal, langsung kaget. Kenapa? Karena saudaraku menanyakan mandau yang mahar 25 juta. Coba menanyakan mahar mandau yang 2 juta. Nah, kan macam-macam mandau itu kan tidak sama. Makanya itu sudah Empu katakan bahwa mandau itu tidak sama maharnya. Itu nggak sama setiap mandau. Itu juga ada Empu ulas di video Empu sebelumnya. Oke, kita akan menguji bilah mandau ini. Oke, kita akan mengujinya di tanduk. Kalau sebenarnya Empu masih sayang ini kalau dipepes tanduk yang ini karena bisa dipakai, bahan tanduk juga susah sekarang ini.
dan sulit dicari, apalagi pada saat ini untuk tanduk itu kan hewan langka dilindungi, yang kita untuk mendapatkan ini juga sulit sekali. Ini juga usianya sudah lama sekali, tergantung di dinding tumpu simpan, dan kemarin dibuat gagang tanduk karena ada pesanan dari saudara kita. Oke, kita mengujinya langsung. Kita lihat, mudah-mudahan mampu. Nah ini sudah dilihat tuh, makannya nggak ada rusak sedikit pun tuh, bisa dilihat. Nah tuh, nah ini kayu ulin, bisa melihat tuh. Nah tuh, kita coba di kayu lain. Kayu ini kita pepes. Tuh. Kemudian kita mengetes bahwa merumput, apakah ini mampu. Tapi hujan ini, kita tes di sana. Nah ini tuh masih tajam. Tuh, jadi semuanya masih tajam. Jadi sudah kita uji mandaunya dan luar biasa. Jadi hasil yang kita dapatkan tidak sia-sia. Mungkin teman-teman ada yang bertanya juga, apa Empu di belakang ini Empu? Ini adalah kayu gerunggang yang baru datang dari kampung. Sekitar sudah 2 hari ini kayu gerunggang. Ini kayu gerunggangnya banyak. Bahan kayu gerunggang ini adalah bahan untuk pembuatan sarung mandau yang ada. Ya, karena Empu kehabisan bahan, jadi sekalian dibawa dari kampung. Banyak sekalian dengan rotan. Rotan juga banyak. Lihat dari kampung kita bawa. Tuh. Nah, belum lagi yang di rumah. Banyak kita bawa bahan untuk kebutuhan, mengingat sering kekurangan. Saudara kita juga sering menunggu, besi juga banyak, besi per di bawah situ tempat kerja untuk kita membuat mandau. Mudah-mudahan setelah hujan beliau datang untuk menjemput mandaunya ini, seperti itu. Dan kita akan menunggu kedatangan beliau. Katanya hari ini mau ke rumahnya Empu. Nah, kalau seumpamanya enggak, besok juga enggak ada masalah. Terus sekalian silaturahmi. Dan pada sesi terakhir ada saudara kita yang menanyakan, dan ini ditanyakan berulang kali oleh saudara kita ini. Saya lihat di situ namanya sama. Empu kalau buat konten, Empu kukunya jangan hitam, Empu. Kuku Empu hitam terus setiap di dalam konten. Ya saya nggak enak melihatnya, katanya seperti itu. Ini kan kukunya Empu hitam tuh, hitam. Satu
Saya Empu Glol bukan artis yang selalu memperhatikan kebersihan sampai semuanya serba sempurna. Saya bukan aktor. Saya juga bukan pegawai, saya bukan pejabat. Saya adalah orang yang bekerja seadanya, yang mempertahankan seni budaya Dayak. Pekerjaannya kotor, berhubungan dengan tanah, berhubungan dengan kayu, berhubungan dengan arang. Jadi kuku saya nih, karena saya sering pegang harang nih, harang, kayu arang ini. Nah, kemudian pegang besi, maka tangan hitam, kuku hitam. Nah itu, jadi setiap saya buat video, saya membuat video real, bukan sulap-sulapan. Harus bersih dulu, semuanya serba sempurna baru buat video. Enggak, inilah video saya seperti itu. Jadi ketika seumpamanya saudaraku nggak suka dengan video saya, tangan saya kotor, kuku saya kotor, wajah saya tidak sempurna, tidak bersih, jangan ditonton video saya. Tonton aja video yang lain, karena banyak video yang lain lebih bermanfaat daripada video saya Empu Glol. Seperti itu. Video yang saya buat, yang saya tampilkan bukanlah diri saya, tetapi ilmu, ya, yang saya bagi tentang Mandau, terutama Mandau Dayak Benua, seperti itu. Jadi apabila bagi saudara kita yang kepingin ilmu saya, biarlah penampilan saya seperti ini. Itu. Tetapi kalau tidak suka karena penampilan saya kurang bagus, segala macam, kadang-kadang celana sobek, baju sobek dulu juga di sini. Itu saya memang seperti itu, ya, seperti itu adanya. Jadi saya tampil di konten bukan menjual penampilan, ya, itu karena di konten ini saya buat sebuah ilmu pengetahuan tentang masalah Mandau bagi yang kepingin tahu tentang Mandau. Tetapi kalau bagi yang kepingin tidak kepingin tahu tentang Mandau, untuk memperhatikan kebersihan saja itu menjadi syarat utama dalam sebuah konten, silahkan cari yang lain yang lebih bagus, yang lebih bersih, seperti itu. Karena kontenku juga tidak memaksakan saudara kita, siapa saja itu silahkan. Jika seandainya sudah subscribe, batalkan subscribe Anda, karena video saya tidak akan muncul lagi seperti itu. Kalau tidak dibatalkan kan akan muncul terus. Saudaraku mungkin merasa rugi, silahkan batalkan, cari yang lain, seperti itu. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada sesi ini tentang masalah Mandau. Kita kembali ke bahasan tentang masalah Mandau Kemau ini. Nah, ini sudah luar biasa hasilnya. Kita sudah mendapatkan pengujian yang nggak nanggung-nanggung. Biar kecil tetapi sultan, biar kecil kemampuannya yang luar biasa. Nah, ini beliau yang pemilik Mandau dari Lampung. Jauh-jauh dari Lampung dan datang mengambil Mandaunya langsung. Gimana? Mandaunya sudah dilihat? Sudah. Nah. Sudah. Mandaunya 35 cm, kecil. Mandau mini. Dari bawah, Mandau Hulu Kemau, Mandau tempilan Hulu Kemau 35 cm. dan Hulu Kemau. Nah, beliau juga tempat keluarga beliau nih. Orang Etam Tenggarong langsung nih. Jadi bapak leh. Kalau hitam juga. Orang Etam juga. Nah, ini saudaranya nih. Kakak. Ini kakak. Kakak ya. Nah, ini kakaknya beliau kebetulan memang tinggal di Tenggarong. Jadi dari Lampung beliau ke Tenggarong, kemudian ke tempat itu pada hari ini. Ini siapa nih namanya? Yayan. Yayan. Tapi lahir dengan Kutayo. Orang Kutai. Oh, orang Kutai. Orang Kutai juga. Oh, Kutai juga. Mana saya? Oh, jadi kan Kutai segala nih. Karena penontonnya nih orang Kutai banyak juga nih. Orang lain. Ya. Orang hitam juga. Tuh. Nah, ini Kalau saya dari Lampung, Kabupaten Tanggamus. ya. Kebetulan istri saya dari Tenggarong. Ini bapak mertua,
ini kakak ipar. Ya, ini bapak mertua, kakak ipar, istrinya yang dari Tenggaro. Iya, kebetulan Jadi Tanggamus itu kabupaten. kabupaten. Tak kira Tanggamus tuh tangga atau apa? Tangga menuju surga. Ya, itulah. Ya, luar biasa. Nah, ini mandaunya mau diuji lagi, boleh? Kalau saya sudah percaya karena dari sekian banyak videonya Empu Gelol semuanya sudah mandau-mandau yang sudah jadi semuanya sudah diuji. Kalau saya sudah percaya dengan buatan beliau. Amin. Tuh. Kasih lihat teman-teman ini biar melihat. Cabut. Cabut bismillah. Ditampilkan. Nah, ini masih agak bingung cabutnya kelihatannya. Tarik aja. Nah, tuh. Bilangnya kita melihat juga di tes tadi ke kayu, ke tanduk juga. Nih, Tajam. tanduk tadi. Tuh. Kaya orang. Nah, itu lumayan tajamnya itu. Jadi kalau saya nguji mandau itu nggak pernah nanggung sekuat-kuatnya. Ya, jadi kalau sumpamanya rusak di tangan saya. Ya. Jangan rusak di tangan si pemesan. Dan Kalau ada rusak di bekasnya tangan si ya. pemesan, kita yang buat nih malu juga rasanya. Jadi baik sekalian. Aku tanduk itu mantep kuat-kuat. Jadi bedanya bilah mandau ini dengan parang pada umumnya Empu ya. Ya saya tahu dari Empu juga ini. Iya. Saya ulas lagi di konten Boleh. YouTube-nya Empu ini. Kalau dia mandau kanan, ini kolong ya. Kolom. Kolongnya dia sebelah kiri. Jadi bilah mandau ini memang sisi tajamnya itu dia agak sedikit. Benar. Jadi semacam memberi kesan ada kesan ayunannya dia sehingga kalau dia terkena mata mandau ini dia sangat dalam, masuknya sangat dalam. Taunya saya dari Empu. Nah, jadi itu teman-teman semua kunjungannya pada hari ini dan mungkin kita ucapkan terima kasih kepada saudara kita yang sudah hadir pada hari ini dan mengingat videonya sudah panjang, jadi mungkin kita akhiri sampai di sini dulu dan ketemu lagi di episode berikutnya.